Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, sekarang kita lihat fikih manhajus salikin karya Syekh Ibrahim bin Nasir As-Sa'di, masih dalam kitab salat, syarat salat. Sekarang serial terakhir tentang menutup aurat, serial keempat. Kita sudah bahas yang pertama itu tentang dalil-dalil perintah untuk menutup aurat. Serial yang kedua membahas tentang aurat wanita dalam sholat. Kesimpulannya dua ringkasnya, yaitu aurat wanita dalam sholat jika tidak ada laki-laki yang bukan mahram di situ. Laki-laki yang bukan mahram, maka dia membuka wajah. Namun kalau ada laki-laki yang yang bukan mahram di situ lewat di depannya, maka dia diperintahkan menutup wajahnya. Ini bagi yang meyakini yang menutup wajah itu dianjurkan atau dijadikan wajib. Terus yang serial ketiga kemarin kita bahas tentang menutup aurat laki-laki dalam sholat. Kesimpulannya dari Syekh Abdul Fauzan, kesimpulan paling terakhir disimpulkan, kalau memiliki pakaian atas dan bawah lengkap, berarti nutup pundak dan nutup juga bawah. Namun kalau cuma punya pakaian yang pas-pasan, hanya bisa menutup antara pusar dan lutut, berarti dia nutup antara pusar dan lutut saja. Itu kalau punya pakaian pas-pasan. Namun kalau punya kelapangan dalam pakaian atas dan pakaian bawah itu punya, maka tetap nutup sampai nutupi pundak. Apakah pundak ini bagian dari aurat? Tidak. Apakah paha kemarin itu bagian dari aurat bagi laki-laki? Para ulama ada beda pendapat dalam masalah ini. Yang hati-hati kita katakan, lebih ditekankan ketika sholat atau timbul godaan, paha bagi laki-laki ditutup. Nah, sekarang kita akan bahas, Syekh As-Sa'di akan bagi aurat itu menjadi 3 macam. Kemudian nanti ada bahasan satu terakhir, yaitu tentang masalah bagaimana jika aurat terbuka ketika kita sholat. Baik, dibaca. Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kitab sholat. Syarat sholat menutup aurat bagian keempat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, wa min syurutiha satrul aurati bi thawbin mubahin la yasiful bashara. والعورة 3 أنواع مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها ومخففة وهي عورة بني 7 سنين إلى 10 فإنها الفرجان ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة والركبة. Qala ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Dan di antara syarat sholat adalah menutup aurat dengan pakaian yang mubah, yang tidak menampakkan kulit. Dan aurat itu ada 3 macam. Pertama, mughalladhah, yang berat, yaitu aurat wanita merdeka yang sudah balik. Auratnya dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Kedua, mukhaffafah, yang ringan, yaitu aurat anak laki-laki berumur 7 hingga 10 tahun. Auratnya adalah al-farju, kemaluan, kubul dan dubur. Yang ketiga, mutawassithah, yang pertengahan, yaitu aurat dari yang tidak termasuk dalam 2 di atas. Auratnya adalah antara pusar dan lutut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Baik, kita lihat itu matanya. Pada syarat-syarat pakaiannya ada 3, yaitu 1, ada pakaian kemudian menutupi aurat, ya. Kemudian ada lagi syarat pakaian yang mubah dan tidak menampakkan kulit, artinya tidak terlalu tipis. Kalau masih menerawang, ini terlihat kulitnya yang putih, ya, maka tidak dibolehkan pakaian semacam itu. Terus yang kita bahas sekarang, aurat itu ada 3 macam. 1, aurat mughalladhah. Mughalladhah artinya berat, yaitu aurat wanita merdeka yang sudah balik. Wanita ya,
merdeka, berarti bukan budak. Sudah balik, berarti tanda-tanda balik sudah terpenuhi di situ. Tanda balik apa saja? Nah, tanda balik apa saja? Ada berapa? Pakai mazhab apa dulu? Kalau ini mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i 3, mazhab Hambali tambahkan 1. Kalau mazhab Hambali yang ini, tanda balik pakai Syafi'i dulu 3. 1, yaitu mimpi basah. 2, bagi wanita haid, datang bulan atau haid. 3, tumbuhnya bulu kemaluan. Ya, tumbuhnya bulu kemaluan. Kemudian yang keempat, telah mencapai usia 15 tahun. 15 tahun dan umur yang tadi disebutkan di sini, ingat kalau penyebutan umur kalau kita bahas seperti ini, umurnya adalah pakai standar tahun Hijriah. Nah, di sini disebut balik 4 tadi. 1 apa tadi ulang? Mimpi basah. 2, haid bagi perempuan. 3, tumbuhnya bulu kemaluan. Karena dulu itu ketika peperangan, yang anak kecil kan nggak boleh dibunuh. Yang sudah balik itu diketahui atau dia ngaku, kamu sudah tumbuh bulu kemaluan apa belum? Kalau sudah, maka dia jadi masalah dia. Ketika perang, dia nggak dibebasi. Namun kalau dia belum seperti itu, maka dia dibebaskan ketika itu. Standarnya tadi tumbuh bulu kemaluan. Dan ini dipakai standar untuk mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i cuma sampai 3 saja. Yaitu kalau mazhab Syafi'i cuma mimpi basah, datang haid, kemudian usia 15 tahun. Tumbuhnya bulu kemaluan dalam mazhab Hambali. Nah sekarang lihat, wanita merdeka yang sudah balik, berarti sudah haid. Auratnya dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Di sini mughallaghahnya Syekh As-Sa'di tidak menyebutkan tangan. Pengecualiannya sini cuma apa? Wajah saja. Nanti akan kita lihat. Tangan sini beliau nggak masukkan. Terus yang kedua, aurat yang mukhaffafah. Mukhaffafah itu ringan, yaitu aurat anak laki-laki berumur 7 sampai 10 tahun. Auratnya adalah al-farju. Al-farju itu kalau menurut ulama fikih, ya, mereka itu biasanya istilahkan bukan untuk kemaluan saja, bukan hanya kubul saja, namun kubul dan dubur. Maka biasanya ada pembahasan, termasuk juga dalam mazhab Syafi'i kalau ada pembahasan menyentuh al-farju, biasanya pakai istilah menyentuh al-farju. Maksudnya adalah menyentuh kemaluannya dan menyentuh duburnya. Jadi pembatal wudu. Jadi bukan diistilahkan saja untuk kemaluan, namun juga untuk dubur. Berarti jalan depan dan jalan belakang. Nah, di sini yang kita bahas auratnya kalau untuk anak 7 hingga 10 tahun al-farju saja. Jadi misalnya anak ini sholat, ya anak 7 sampai 10 tahun tadi ya, sholat pakai celana pendek aja. Atau istilahnya apa? Celana dalamnya aja lah. Dia sholat, mesti dia sholat. Mana boleh nggak? Ngapain lagi baru 7-10 tahun loh. Berarti kalau ini pakai standar 7 hingga 10, berarti kalau kurang dari 7 tahun lebih bebas lagi. Nggak diatur. Iya kan? Nggak diatur itu. Dia ada 10 tahun, berarti sudah ikut orang yang balik. Walaupun dia belum balik. Standarnya 7 sampai 10 tahun. Itu mukhaffaf. Auratnya apa? Al-farju. Yaitu kubul dan duburnya yang ditutup saja. Terus yang ketiga, mutawassithah, yang pertengahan, yaitu aurat dari yang tidak termasuk dalam 2 di atas. Berarti
Kata dia sudah sebutkan wanita ya kan, yang sudah balik. Ya. Terus yang kedua mukhafafah itu anak laki-laki berumur 7 hingga 10 tahun. Berarti selain itu masuk dalam aurat mutawassithah. Apa auratnya? Auratnya adalah antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut masuk nggak kemarin? Masuk auratnya pusat dan lutut. Kesimpulannya apa? Tidak. Pusat nggak masuk aurat, lutut juga tidak masuk aurat. Namun kita akan ada pembahasannya gimana kalau lutut terbuka, atau dia dalam sholat lututnya itu dia buka, ingin garuk-garuk lututnya. Kalian bayangkan aja lah, dia mungkin pakai sarung terus dia buka lututnya, dia garuk-garuk gitu gimana? Lantas pahanya terlihat gara-gara dia garuk lutut. Ini kita akan lihat pembahasannya. Nah sekarang kita rinci aurat mughalladhah. Aurat mughalladhah. Aurat ini yang paling berat didapati pada wanita yang merdeka dan sudah balik. Hal ini berbeda dengan budak wanita dan anak perempuan yang belum balik. Auratnya adalah seperti pada aurat mutawassithah. Nah lihat, yang dikecualikan apa? Budak wanita. Karena cuma dikatakan aurat wanita merdeka. Berarti yang budak wanita nggak masuk di nomor 1, nggak masuk mughalladhah. Terus dikatakan sudah balik, berarti anak perempuan yang belum balik nggak masuk juga pada nomor 1, nggak masuk pada mughalladhah. Terus, namun bukan berarti aurat yang berlaku dalam sholat sama seperti dengan yang di luar sholat. Misalnya pundak pria mesti ditutup saat sholat, sedangkan di luar sholat boleh terbuka. Nah contoh satu dulu. Di dalam sholat aurat ini nggak masuk aurat, kemarin kesimpulannya pundak. Namun ketika kita sholat kan ditutup. Namun di luar sholat boleh terbuka laki-laki. Terus contoh lagi. Sebaliknya, ada yang mesti ditutup di luar sholat namun boleh terbuka di dalam sholat, seperti untuk wajah dari wanita merdeka yang dewasa. Nah, wajah wanita merdeka yang dewasa. Kalau dalam bahasa Pembali kan ditutup wajahnya kalau di luar sholat. Namun kalau dalam sholat boleh dibuka. Terus disimpulkan dari perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini, wanita dewasa dalam sholat boleh membuka wajah kecuali jika hadir laki-laki bukan mahram. Kecuali jika hadir laki-laki bukan mahram. Nah sekarang untuk yang para ikhwan ini, mahrammu siapa saja? Dari sisi ini dulu. Mahram itu kan ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'akkad, ada mahram selamanya, ada mahram sementara. Yang sementara tak hapus dulu. Sekarang mahram mu'abbad aja. Mahram mu'abbad selamanya itu bisa dibagi 1. Mahram mu'abbad dari sisi nasab. Mu'abbad tadi apa? Selamanya. Yang kedua, mahram mu'abbad dari pernikahan. Karena pernikahan. Mahram mu'abbad dari sisi nasab ada 7. Ini patokannya laki-laki ya. Laki-laki mahrammu siapa? Ya, patokannya laki-laki. 1. Ibu. Nanti mau lihat pendalilannya bisa ditulis surat An-Nisa 22 sampai 24. Surat apa? An-Nisa ayat 22 sampai 24. Baik. Rinci tadi. Ini mahram mu'abbad, mahram selamanya dari sisi nasab. 1 siapa tadi? Ibu. 2. Anak perempuan. 3. Saudara perempuan. 4. Bibi dari jalur ayah. Bahasa Arabnya itu ammatun. Di
Misalnya kalau kita ada yang biasa panggil bahasa Arab gitu, ami ami, itu untuk paman dari jalur bapak. Namun kalau bibinya amma ditambahkan tak marbutoh jadi ammatun, ammat. Terus yang kelima, bibi dari jalur ibu. Bahasa Arabnya kholatun atau kholah. Kalau orang Indonesia cuma panggil saja ami-ami aja semuanya, nggak ada kholi, itu nggak ada. Karena nggak tahu aturan. Cuma bahasa Arab aja dia kerennya. Sebenarnya ada perbedaan kayak gitu. Ini bibi ini paman dari jalur siapa? Dari jalur bapak beda dengan jalur ibu. Kalau dari jalur bapak itu ammun. Kalau bibinya ammatun. Kalau paman dari jalur ibu beda lagi, pakai khalun atau khal. Kalau bibinya dari jalur ibu khalatun, dibedakan. Bukan kalau nggak bisa sudah dia panggil aja paman gitu aja sudah. Nggak usah keren-kerenan bahasa Arab. Nanti kalau kamu sudah pernah jadi muhadasah itu baru itu baru keren-kerenan. Sama seperti ya kadang itu kalau saya dapat terima kasih gitu. Biasa ibu-ibu kalau mau ucapkan gitu, jazakillah khair Ustaz. Jazakillah. Sudah saya gak mau jawab. Sudah mungkin ya lagi keren-kerennya dia belajar bahasa Arab mungkin. Baru tahu lah gitu ya. Sudah lah gak apa-apa. Padahal saya depan lagi dicerewetin lagi, sudah lah. Jazakillah khair Ustaz. Jazakillah ini gimana nih? Sudah gak usah dijawab lah. Udah gak usah komentarin dia, itu salahku, harusnya gini. Capek kan? Rata-rata kayak gitu semua. Ini karena dia kebiasaan dia dimulai. Udah jazakillah terus kan? Ketemu bapak-bapak, jazakillah lagi. Jazakillah lagi. Kelima tadi kan? Keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Apa berarti? Keponakan. Tapi dari saudara laki-laki ya. Terus yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan. Siapa berarti? Keponakan juga. Kamu dibedakan. Terus mahram mu'abbad karena pernikahan. Namanya itu musahhar. Karena status pernikahan. Pertama, karena status pernikahan istri dari ayah. Apa berarti? Bapaknya nikah lagi, ibu tiri. Coba diulang. Yang tadi mahram mu'abbad karena pernikahan. Satu, istri dari ayah. Ini nanti disebut dalam surat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu man nakaha aba'ukum minan nisa. Janganlah kalian menikahi apa yang telah dinikahi oleh bapak kalian dari wanita. Berarti ibu tiri. Illa ma qad salam, kecuali yang sudah berlalu. Terus yang kedua. Yang kedua, ibu dari istri. Apa maksudnya? Ibu mertua. Ibu dari istri atau ibu mertua. Ingat tadi istilahnya apa? Mahram mu'abbad. Maka tadi dari ibu tiri, istri dari ayah, tidak boleh dinikahi selamanya. Walaupun bapaknya meninggal dunia, anaknya mau nikahi ibu tirinya nggak boleh. Terus ibu dari istri tadi yang kedua kan, ibu mertua. Maka ibu mertua tetap jadi ibu mertuanya. Tidak ada istilahnya mantan mertua saya. Kalau mantan istri ada nggak? Ada. Mantan mertua nggak ada. Terus yang ketiga,
diistilahkan dengan robibah. Robibah, anak perempuan bawaan dari istri. Ini laki-laki, ini kasih perempuan. Perempuan ini punya anak perempuan. Maka bagi si laki-laki ini anak perempuannya ini, dari si perempuan ini, bawaan ini, itu namanya robibah. Disebut apa berarti? Ini laki-laki nikah dengan perempuan ini punya anak perempuan bawaan, anak tiri kan? Ya. Bapak tirinya ini tidak boleh menikah dengan anak perempuan tirinya selamanya. Misalnya ibunya meninggal, aduh kasihan anak putrinya itu gak ada yang ngurus, kasihan saya gak bisa. Paham ya? Mahram apa tadi? Mu'abbad. Nah sekarang lihat kasusnya ya. Ini bapak, ini anak ya, maaf, ini laki-laki ya, ini perempuan, punya bawaan anak perempuan. Sekarang bisa jadi yang laki-laki ini bawa anak lagi kan? Baik. Ini bawa anak laki-laki. Terus ini tadi punya anak perempuan. Sekarang anak laki yang dari sini dengan anak perempuan sini boleh nikah nggak? Ingat, syaratnya ini robibah. Robibah ini asal sudah bersetubuh dengan bapaknya ini. Maaf, robibah tadi, robibah bawa ini ya. Robibah ini kan ini ibunya. Asalkan sudah bersetubuh dengan laki-lakinya, maka ini jadi mahram antara laki-laki dengan anak perempuan tiri. Jadi mahram selamanya. Namun tidak jadi mahram untuk anak bawaan dari laki-laki ini. Paham ini? Berarti kan dia sebut, anak perempuannya sebut yang anak bawaan dari bapaknya tadi, bapak tirinya, sebutkan saudara tiri kan? Nah, berarti saudara tiri tadi, dari ini ada anak laki-laki, ini ada anak perempuan, itu bukan mahram. Berarti boleh nikah nggak? Boleh. Mahramnya cuma berlaku untuk bapak tiri dengan anak perempuan tiri ini, tidak untuk anaknya. Paham ya? Karena ini ada yang nggak paham yang ini. Jadi dikira ini masih saudara jadi bebas gitu. Wah itu kan bapak saya kan sudah nikah dengan ibunya gitu. Oh kita kan saudara, oh nggak bisa. Paham kan? Nah, sudah nggak bisa itu. Justru kamu bisa nikah dengan dia itu. Anak perempuan ini bisa dinikahi oleh anak laki-laki tadi. Robibahnya cuma berlaku, nanti lihat dalam ayat baik-baik. Robibahnya cuma berlaku kalau laki-laki ini sudah bersetubuh dengan perempuan ini, punya anak perempuan tadi kan, berarti dari bapak tiri dengan anak perempuan tiri. Namun anak bawaan dari laki-laki ini tidak berlaku. Terus yang keempat, istri dari anak laki-laki. Apa berarti? Apa? Menantu. Berarti itu menantunya terus. Walaupun dia dengan itu sudah cerai, tetap itu menantunya. Mahramnya mahram apa? Mu'abbad. Berarti sudah totalnya sudah berapa itu? 11. Ya kan? Tadi yang karena nasab 7, yang karena nikah berapa? 4. Itu baru 11, itu baru sebagian. Nanti ada karena persusuan ada. Persusuan nggak disebut di sini. Yang ingin saya tekankan itu dulu, biar paham dulu yang ini. Nah terus yang mahram muakkad itu contohnya mahram muakkad tadi apa? Sementara. Contohnya ini laki-laki. Ini istrinya punya adik perempuan juga. Istrinya punya adik perempuan. Laki-laki ini dengan adik perempuan ini disebut apa? Ipar kan? Nah, laki-laki ini
Kalau masih punya hubungan nikah dengan kakaknya, berarti tidak boleh lagi nikah dengan adiknya, kecuali kalau ini sudah cerai atau meninggal dunia. Kakaknya yang perempuan meninggal dunia, maka laki-laki ini boleh menikahi adiknya. Nah, itu namanya mahram sementara dengan ipar. Namun aturannya tidak seperti mahram mu'abbad. Mahram mu'akkad karena sifatnya sementara dianggap seperti perempuan lain. Berarti iparnya ini yang laki-laki ini tidak bisa berdua-duaan dengan iparnya ini. Laki-laki tidak bisa berdua-duaan dengan iparnya. Adik iparnya nggak bisa. Boncengan bisa nggak? Berdua-duaan saja nggak boleh. Boncengan nggak boleh. Beda aturannya. Beda dengan mahram mu'abbad. Terus salaman, cipika-cipiki, nggak boleh. Wah, ini iparku. Wah, masalah malah kamu. Justru karena dengan ipar ini hubungannya terlalu bebas, dia mau lagi dengan iparnya. Coba terjadi hubungan juga dengan iparnya. Ada berapa kasus kayak gitu? Kakaknya diambil, adiknya juga. Makanya baiknya nggak satu rumah itu dengan ipar. Kalau kamu nikah, tidak boleh satu rumah dengan ipar. Musibah itu bagi. Misalnya tadi ini laki-laki, ini dengan iparnya ini musibah bagi dia nanti. Aduh, saya ini kok nggak bebas. Dia emang nggak bebas. Misalnya ini juga, ini perempuan, istri, dengan iparnya laki-laki. Wah, itu lebih nggak bebas lagi. Mau keluar, wah itu ipar saya itu. Pakai jilbab nggak berarti kalau ketemu iparnya? Pakai. Dan ini nggak diketahui oleh banyak orang. Dikira fine-fine aja, bebas-bebas aja. Misalnya ini suaminya pergi, tinggal dia dengan adik iparnya di rumah, boleh nggak? Nggak boleh. Musibah juga biasanya. Dan ini juga kadang nggak diketahui lagi aturannya seperti ini. Apalagi nggak ngaji lagi. Musibah besar. Sampai mana tadi? Kembali lagi tadi itu sedikit mahramnya. Terus sedangkan kaki, coba baca sedangkan kaki. Sedangkan kaki dan tangan ada beda pendapat mengenai boleh membukanya ataukah tidak dalam sholat, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya tentang aurat wanita dalam sholat. Nah, ini ada persisian tentang kaki. Ada ulama yang kaki perempuan masih boleh dibuka, namun baiknya tetap ditutup. Terus tangan, tangan yang kesimpulan tepat masih tetap boleh dibuka. Jadi seluruh tubuh wanita yang tepat, seluruh tubuh wanita itu dikatakan aurat dalam sholat kecuali wajah dan telapak tangan. Terus baca sedikit aurat mukhaffafah. Aurat mukhaffafah maksudnya adalah aurat untuk laki-laki berumur 7 hingga 10 tahun, yaitu al-farju, kemaluan, kubul dan dubur. Berarti tidak berlaku bagi anak perempuan. Anak perempuan nggak berlaku karena di sini cuma untuk laki-laki 7 hingga 10 tahun. Terus aurat anak perempuan termasuk dalam aurat mutawassiqah. Nah, melihat nanti pada yang ketiga. Terus dari sini dapat dipahami bahwa aurat anak laki-laki di bawah 7 tahun tidak ada batasan aurat baik untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, dihapus dulu. Dari sini dapat dipahami bahwa aurat anak laki-laki dihapus di bawah 7 tahun. Tidak ada batasan aurat baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Terus alasannya diantaranya adalah seorang wanita boleh memandikan anak laki-laki kecil di bawah 7 tahun. Nah, bebas auratnya berarti. Terus inilah yang menunjukkan bahwa anak di bawah 7 tahun tidak ada batasan aurat. Berarti ada perempuan lain, misalnya dia punya pembantu perempuan dalam rumah, mandikan anak yang di bawah 7 tahun, boleh berarti. Terus berarti setelah 10 tahun aurat anak laki-laki adalah sama seperti aurat orang dewasa, yaitu aurat mutawassiqah antara pusar dan lutut. Nah, nanti kita lihat aurat mutawassithah. Terus aurat mutawassithah, aurat mutawassiqah yang termasuk di dalamnya adalah yang tidak termasuk dalam aurat mughalladah dan aurat mukhaffafah, seperti pada laki-laki dewasa yang merdeka maupun budak mulai dari 10 tahun ke atas. Juga perempuan dari usia 7 hingga sebelum balik, termasuk pula budak wanita. Aurat mereka semua adalah antara pusar dan lutut. Adapun anak perempuan yang sudah tamyiz walau belum balik,
Auratnya adalah antara pusar dan lutut karena ia masih membuat orang lain tertarik. Ya, ini terutama peringatan untuk yang punya anak perempuan yang sudah tamyiz, misalnya kelas 5, 6 SD. Itu sudah tamyiz walaupun belum balik. Maka auratnya di sini disebutkan antara pusar dan lutut. Ya, berarti di sini nggak dibiarkan bebas. Ya, bebas nggak pakai baju gitu, nggak bisa. Ini kalau sudah tamyiz. Tamyiz itu dibawa balik. Tamyiz itu sudah paham. Oh, ini sholat, ini wudhu. Oh, ini laki-laki. Saya tahu ini nggak boleh saya bergaul bebas dengan laki-laki ini. Ya, ini lebih dijaga. Untuk yang sudah tamyiz, anak perempuan yang sudah tamyiz. Jika terbuka sebagian aurat dalam sholat, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika menerangkan tentang aurat ketika sholat, menurut ulama Syafi'iyah, jika sebagian aurat terbuka dalam sholat padahal mampu untuk menutupnya, sholatnya batal. Kecuali jika aurat tersebut tersingkap karena angin atau lupa, lalu ditutup seketika itu juga, sholatnya tidak batal. Baik. Di antara yang meneliti berbagai macam mazhab yang saat ini punya karya yang bagus itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Pada Pak Jilid beliau punya buku Al-Fiqhul Islam wa Adillatu. Itu buku untuk perbandingan madhab. Nah, beliau katakan menurut mazhab Syafi'iyah, jika sebagian aurat terbuka dalam sholat terus tahu padahal mampu untuk menutupnya, ya, padahal mampu untuk menutupnya, sholatnya batal. Contoh, misalnya ibu-ibu ada yang tahu bosnya rambutnya itu keluar, dia biarin aja, biarin saja terus sholat, maka sholatnya batal. Kecuali jika aurat tersebut tersingkap karena ada angin atau lupa, lalu ditutup seketika itu juga, sholatnya tidak batal. Nah, penjelasan yang bagus berikut ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalam Syarah Al-Mumti', Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyimpulkan tentang masalah terbukanya aurat dalam sholat sebagai berikut. Yang pertama, jika aurat terbuka dengan sengaja, hukum sholatnya batal, baik terbuka sedikit maupun banyak, baik waktunya lama atau hanya sebentar. Misal ada yang membuka lututnya dengan sengaja lantas terbuka paha, menurut yang menganggapnya aurat, sholatnya dihukumi batal. Tadi saya sebut, dia kok sholat tarik-tarik gitu ya, pegang-pegang lututnya, mau pegang lutut langsung, garuk-garuk langsung gitu misalnya. Terus pahanya sedikit tersingkap lagi, dan itu kan berarti dengan sengaja. Maka kalau lakukan dengan sengaja tidak dilihat dari sedikit atau banyaknya, sebentar atau lamanya, pokoknya langsung dikatakan batal. Terus yang kedua. Yang kedua, jika aurat terbuka tidak sengaja dan terbukanya sedikit, tidak parah, misal pada paha di atas lutut terlihat sedikit, hukum sholatnya tidaklah batal. Nah, ini tidak sengaja, mungkin kena angin gitu tadi, dan terbukanya sedikit. Terus yang terbuka ini tidak parah, berarti ada bagian yang parah, aurat yang parah karena berat, ya, karena berat. Contohnya semua di Syafi'i itu bandingkan, misalnya agak ekstrim juga contohnya. Misalnya beliau tadi contohkan paha terbuka, dibandingkan dengan misalnya tadi al-farju terbuka, gimana coba? Mana yang lebih parah? Al-farju yang terbuka apa paha yang terbuka? Al-farju kan? Nah, walaupun tadi cuma ya sama-sama kecil aja, terbuka kecil kayak gini, sedikit saja, satu jari saja, ya, satu ruas jari saja terbuka. Mana tetap kira-kira yang lebih parah? Ya, mana yang lebih parah? Tetap al-farju yang lebih parah. Nah, makanya tadi beliau tambah lagi perbedaannya. Yang terbuka itu sedikit-sedikit, yang maksudnya adalah tidak parah. Misal pada paha di atas lutut terlihat sedikit, ini tidak sengaja, hukum sholatnya tidaklah batal. Terus yang berikutnya. Yang ketiga, jika aurat terbuka tidak sengaja, terbukanya parah, disebut fahish,
seperti pada bagian kubul atau dubur terlihat walau sedikit saja dan hanya sebentar saja terbuka, lantas ditutup kembali, hukum sholatnya tidaklah batal menurut pendapat yang paling kuat. Apa contohnya? Yang punya kayak gini aja lah, nggak usah banyak. Sulit. Pokoknya itu terbuka. Terus dilakukan tidak sengaja, lupa dia nutup. Terus hanya sebentar saja terbuka, terus dia tahu, dia tutup segera. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat paling kuat tidaklah batal. Terus yang keempat. Yang keempat, jika aurat terbuka tidak sengaja, terbukanya parah dan dalam waktu yang lama baru diketahui setelah sholat atau setelah salam, hukum sholatnya batal. Nah, tadi terbuka tadi, kubur atau duburnya terbuka. Terus baru ketahui ada sholat lama sekali. Jadi mungkin dari awal sholat sampai akhir. Enggak dia tahu. Disuruh ulang aja sholatnya. Kata beliau sholatnya batal itu. Terlalu lama terbukanya. Ya, maka ulangi lagi sholatnya. Nah, kesimpulannya seperti itu. Ya, rinciannya paling bagus menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lihat dulu sengaja atau tidak. Terus lama ataukah tidak. Terus yang terbuka itu parah ataukah tidak. Dan rincian dari beliau bagus sekali dalam Syarah Mumtik juz yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Nanti untuk pekan depan libur 1 kali. Pokoknya dari tanggal 25 sampai 28 ya, saya izin tidak ada kajian di Jogja. Yang maksud sekitar sini dalam pembahasan menutup aurat pundak itu bagian mana? Kemarin mungkin yang saya maksud ini ya, batasan sini, ini apa ya? Ini dengan sini. Ini apa? Ini apa? Jadi kalau kita bahas pundak atau yang kemarin kita singgung, itu antara sini. Atiqah ini kemarin kita bahas. Ini pundak sini. Terus ini batasan lengan ya, batasan lengan dengan sini batasan leher kan? Nah, ini di daerah sini namanya atiqah. Sekarang saya sedang KKN dan benar Allah aturan dari kampus tinggal satu rumah dengan laki-laki. Setelah 2 pekan teman-teman saya melakukan maksiat di dalam rumah, seperti mabuk-mabukan, bicara kotor, mengolok-olok agama, karena melihat saya yang tidak pernah ikut berkumpul dengan mereka. Lalu bagaimana sikap yang harus saya lakukan, Ustaz? Tetap menghindar atau menasihati mereka? Kalau saya pergi dari rumah tersebut. Selama saya KKN, lihat teman-teman saya gitar-gitaran di situ. Saya waktu itu masih dapat kumpul dengan yang ini. Saya masih dapat yang awam. Kemudian saya punya inisiatif, nggak mau tinggal di situ. Saya cari rumah warga yang tidak izin. Saya mau nginap saja dengan teman-temannya gitu, dengan anak-anak yang tinggal di situ. Saya tinggal dengan mereka, nggak mau tinggal dengan anak-anak kakaknya. Walaupun tiap malam ada pertemuan, kalau ada rapat baru ketemu. Kalau enggak, saya tinggal lagi di rumah warga. Ini cari aman seperti ini. Mau dia mau jungkir balik ke di situ, mau gitaran, kayak mau mabuk-mabukan, terus tadi nggak ambil pusing dengan mereka. Gitu, kalau sikapnya kayak gitu, antum keluar dari situ atau nginap di masjid. Kalau ini perempuan berarti cari di rumah warga yang perempuan bisa minta tolong sementara tinggal di situ. Kalau ini laki-laki lebih gampang lagi, tidur di masjid saja. Kita di masjid sementara waktu. Dan bagaimana sikap kita apabila saat kajian orang di sebelah kita sibuk main HP, tapi kita tidak kenal orang tersebut? Ya kasih surat apa gitu ke dia gitu. Surat cinta atau apa gitu. Saya senang sekali kalau kamu gak main HP. Gitu aja bilang. Yang jelas gini, dalam majelis tolong dijaga keberkahan majelis itu baik-baik. Ketika majelis itu Nabi SAW mengatakan ya, ketika itu dikelilingi oleh rahmat, ketenangan, kemudian malaikat juga ada di situ. Maka rugi kalau dalam majelis antum cuma sibuk dengan HP saja.
Dan saya sangat ingatkan sekali kalau dalam majelis, apalagi untuk yang sudah paham seperti mahasiswa ini, kurangi untuk banyak-banyak foto kanan kiri. Apalagi tujuan antum untuk foto, kemudian update satu, saya sudah hadir di kajian di Masjid Pemuda Lanai. Sudah, gak usah kayak begitu saja. Apa sih itu kayak gitu niatannya? Udah dulu kayaknya. Kalau antum mau nanti saya barang saya habis ini, saya kasih namun cuma satu kali saja, nggak digilir nanti 10 orang satu-satu. Biasanya kerjain saya lagi. Kadang kalau gitu, kalau ketemu Ustaz saya lagi. Ngapain? Sudah jejer aja satu kali sudah selesai. Kalau bisa jangan dalam majelis. Majelis ini lagi berkah. Berkahnya dengan apa? Antum duduk, diam dengan kajian, kemudian ada belum dicatat gitu. Kalau antum misalnya mau catat di HP, ya sudah sibuk dengan HP untuk catat saja. Namun kalau bisa, yang notifikasi yang lainnya antum nggak lihat. Nanti antum nyatat, biar notifikasi turun lagi. Dari teman, ada lagi, balas lagi, itu antum nggak konsen. Berarti matikan notifikasi semuanya berarti. Fungsikan apa istilahnya? Takutnya HP kita beda jadi saya melecehkan yang lain lagi jadi masalah. Ya pokoknya dimatikan itu. Nanti notifikasi nggak ada juga. Biar aku nggak lihat ini notifikasi WA, ini Telegram, ini ada Instagram upload tanda baru, buka lagi. Terganggu kan? Makanya itu dihapus dulu. Maksudnya konsen saja. Ya, kalau bisa nyatat ya dari. Biasanya kalau kebiasaan saya kalau kajian itu saya bawa buku, bawa kitab, itu belajar dengan kitab, nyatat di kitab langsung. Berarti antum nyata di buletin tadi, dipikir-pikir ya, dicoret-coret gitu, ada catatan. Nah, itu lebih bawa berkah. Dan jangan ikut orang awam gitu. Ya, orang awam kan kalau ada ustaz-ustaz terkenal datang gitu kan sibuk-sibuk rekam gitu. Terus dari awal sampai akhir itu gini, terus pegang. Antum bukan kayak gitu. Kurangin kayak gitu, itu nggak ada faedah. Tahan-tahan kayak gitu, untuk apa? Nanti nyata nggak sempat. Ya, ada faedah ilmu yang butuh dicatat, nggak sempat. Kayak tadi ada tentang mahram itu rumit untuk dipahami. Antum nggak paham ini nggak nyatat, ya sudah terlewat gitu saja. Kecuali antum kalau hadir majelis lawakan mungkin antum kayak gitu rekam, terserah antum. Nggak ada faedah sama sekali majelis lawakan. Majelis nggak ada faedah, nggak ada dapat ilmu apa-apa kayak begitu. Kurangi, sekarang kurangi, cuma lawakan terus saya dengarnya. Ya Ustaz atau Kiai dengar lawakan terus apa bedanya coba? Ini rentetan ilmu tadi didapat ini sekarang sudah 61 ini edisi. Ini rentetan ilmu semuanya. Dari Solihin, dari mana Solihin, Syekh Asadi, kasih kaidah-kaidah ilmu semua itu kaidah-kaidah dasar itu. Orang kalau mau impun itu kalau dari tulisan Syekh Asadi itu bisa setiap perkataan beliau buat kaidah, setiap perkataan beliau buat kaidah, setiap perkataan lagi buat kaidah. Sederhana sekali beliau tuh, jelas sekali. Ini dari sederhana itu kaidah muncul banyak. Rugi kalau antum sibuk dengan HP. Jika seseorang sudah menutupi bagian tubuhnya, namun ketat. Nah, tadi sebenarnya Syekh Utsaimin itu jelaskan gini. Bisa jadi ada yang gunakan sirwal, gunakan celana. Bahasanya saya bahasakan bebas ya. Dia jelaskan terus. Ketika sholat, itu kan kadang ada yang pakai jeans itu misalnya, terus di belakang ini nggak nutupi kaos. Kalau nutupi kaos kan gampang kan? Kaos dimasukkan dalam celana gitu, di luar pakai baju koko lagi gitu. Ini cuma pakai kaos saja, terus dia pakai celana jeans. Kan biasanya bokonya kelihatan kan? Mohon maaf. Iya kan? Nah, itu beliau ingatkan di sini. Lihat, tadi yang beliau bahas. Ada 2 poin di sini intinya. Lihat, tadi terbukanya lama atau tidak? Terus yang kedua, yang terbuka parah atau tidak? Kalau yang terbuka itu cuma bagian, itu nggak sampai bagian dubur, ya kan? Oh, berarti enggak. Tetap sah sholat. Namun kalau sampai kelihatan, nah itu baru masalah. Tadi kan dilihat lama atau tidak kan? Nah kalau lama sudah batal, lagi sholat. Nah maka dari kesimpulan ini saran saya ya, kurangi pakaian yang semacam itu.
Yang ini biasanya cuma ada pada pakaian ketat, terus antum tidak tambah lagi dengan pakaian dalaman. Ada kaos gitu, kaos di dalam sini fungsinya apa? Antum masukin kaos di dalam celana itu tujuannya biar nggak kelihatan lagi. Kalau ini nggak ada, kaos antum sudah sempit, ya. Terus ketika biasanya masalahnya pada apa? Rukuk apa sujud? Atau dua-duanya? Mungkin ada dua-duanya. Itu kelihatan lagi kayak gitu. Makanya kalau nggak yakin sebenarnya sudah tambah pakai sarung lagi lah. Lebih aman lagi. Lebih aman lagi untuk jaga aurat antum. Hujahnya seperti apa yang menjadi uzur untuk sholat berjamaah di masjid? Hujahnya itu kalau para ulama terangkan, kalau keluar dari rumah tanpa pakai payung, bajunya itu basah kuyup, masuk masjid, dia putuskan baju ini nggak bisa lagi dipakai, cuma menggigil saja yang ada tadi. Nah, hujan kayak gini dia dapati standar kayak begini, berarti hujan deras kan? Boleh dia tidak berjamaah di masjid. Kalau sudah datang ke masjid, kalau imam itu putuskan untuk menjamaah sholat, berarti boleh untuk menjamaah sholat. Ingat ya, keputusan dari imam masjid, bukan keputusan dari individu. Atau bukan, sudahlah kita jamaah aja, gak apa-apa. Dengan teman ya gak boleh, keputusan imam masjid. Ini diingatkan oleh Syekh Ibnu Baz. Syekh Ibnu Baz ketika ditanya, ini kita boleh jamaah sendiri nggak? Enggak, imam masjid yang nanti putuskan. Karena ini masalah berjamaah yang bisa putuskan imam masjid saja. Bagaimana jika secara sengaja meninggalkan waktu sholat yang ada, lalu setelah masuk waktu sholat yang berikut, saya baru menyesal kesengajaan saya tadi. Apakah saya harus mengqadha? Kalau lihat dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih, beliau katakan sholat punya batasan awal, batasan akhir. Kalau antum niatnya itu sudah sengaja meninggalkan sholat, sholatnya sudah berakhir waktunya, berarti sudah meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau menurut beliau meninggalkan sholat dengan sengaja tidak ada qadha. Ini zuhur asar. Anda sudah niat asar, saya nggak mau sholat zuhur lah, sudah lah, nggak apa-apa, terlewat lah. Pas asar antum menyesali. Kesimpulannya berarti antum meninggalkan sholat, dosa besar satu. Yang kedua, sholatnya diqadha enggak. Terus kewajibannya apa? Taubat. Syarat pentingnya taubat apa? Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulanginya lagi. Apakah benar sholat isya lebih utama jika diakhirkan? Sholat isya boleh diundur waktunya. Pernah kita bahas ini di waktu pembahasan sholat isya, dengan catatan tidak memberatkan jamaah. Kalau jamaah sudah komentar misalnya, ini kapan iqamahnya, ayo ya sholat. Nah, berarti jamaah sudah berat. Maka tidak mengakhirkan sholat isya untuk kondisi ini. Namun kalau tidak ada seperti ini, boleh menunda sholat isya. Batasannya sampai pertengahan malam, dengan catatan tadi tidak memberatkan jamaah. Bagaimana posisi telapak tangan ketika bangkit dari sujud? Apakah sunahnya ajen atau seperti normal bertumpu saja tanpa melakukan ajen? Ajen gimana maksudnya? Digenggam, ya bebas. Boleh digenggam, dikepal seperti ini atau boleh terbuka. Dua-duanya dibolehkan, diberi kebebasan dalam hal ini. Nanti insya Allah kita sampai pada pembahasan sifat sholat Nabi SAW. Ketika sujud apakah benar antara dahi dengan tanah tidak boleh ada penghalang? Misalnya rambut atau kopiah atau pecis. Ini saya singgung di sini belum masuk. Ini saya singgung di pembahasan Safinatun Najah. Iya, ini pembahasan dalam mazhab Syafi'i memang tidak boleh ada yang halangi. Pecisnya kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh gini. Nah, nutup ini nggak boleh. Nggak bisa, misalnya longgar misalnya. Nutupi jidat nggak boleh. Ada yang menghalangi. Namun ini terbantah dengan keadaan Nabi SAW ketika itu sholat saat hujan deras. Nabi SAW masjidnya itu penuh lumpur. Nabi sholat di atas lumpur. Ada yang halangi beliau ketika sujud, dia itu lumpur. Sama sebenarnya yang menghalangi di sini ketika pakai pecis tadi.
Maka ini jadi dalil para ulama yang tidak setuju dengan pendapat ini menyatakan yang penting jidatnya itu nyentuh tanah, walaupun di sini ada yang menghalangi. Yang penting ini sudah nyentuh tanah. Nyentuh nggak bisa mesti langsung, bisa jadi ada peci di sini lagi nggak masalah. Sebagaimana keadaan seperti contoh tadi, Nabi SAW ya sujudnya di atas lumpur, berarti ada yang menghalangi yaitu tanah. Namun beliau sudah sujud di atas tanah tadi. Nah, itu jadi dalil. Saya berniat jalan takhir Maghrib dan Isya, misalnya dari Jogja ke suatu daerah dengan menggunakan pesawat. Setiba di bandara tempat tujuan dan ternyata masih waktu Isya dan mendapati orang berjamaah Isya di musola bandara, apa yang harus saya lakukan? Antum sudah jamak di tempat asal, namun saran saya ketika di tempat asal tidak jamak qashar, namun jamak takdim saja. Namun saran saya lagi yang kedua, kalau tahu nanti di tempat tujuan masih sempat dapat sholat Isya, baiknya tidak juga menjamak takdim tadi. Dia cukup kerjakan sholat maghrib di waktu maghribnya, Isya nanti di waktu Isyanya. Taruhlah antum mungkin niatannya biar sampai tempat tujuan saya enggak sholat lagi biar lebih fit nanti tenaganya. Ya boleh, antum majukan tadi Isya di waktu maghrib. Kalau sudah kerjakan, antum sampai di tempat tujuan ada orang-orang sholat Isya lagi di bandara, tidak kerjakan sholat Isya pada mereka, tidak masalah. Boleh tidak qadha qobliyah zuhur karena kuliah? Kalau boleh kapan? Ada dua pilihan. Satu, antum berarti muda di sini sholat zuhurnya, berarti kerjakan sholat qobliyah dulu, kemudian sholat zuhur, kemudian ba'diyah tuh. Kalau tidak, kondisi kedua berarti dah mati di masjid lagi sholat zuhur, atau ikut sholat zuhur. Atau mungkin sama-sama dengan jamaah kedua ketiga di situ, jamaah sama-sama masbuk. Atau ada yang ketinggalan belum sholat zuhur, nggak sempat sholat qobliyah ditunda nanti setelah sholat zuhur. Bisa nanti setelah ba'diyah langsung sholat qobliyah zuhur, ya kan? Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan awal waktu subuh? Saya tidak mau mempermasalahkan ini. Saya masih pakai jadwal yang ada dari Kemenak, atau biasanya sudah ada aplikasi di sini sudah pakai jam. Karena juga saya pakai jam dari Saudi, itu ada jam Al-Fajr yang pakai standar Saudi juga untuk perhitungan waktunya. Tidak terlalu beda jauh, paling beda 1 menit saja untuk yang perhitungan yang lain. Saya biasanya pakai standar itu. Kalau standar itu tidak masalah. Dan saya sudah pernah jelaskan tentang waktu sholat tidak masalah dengan menggunakan ilmu hisab. Jadwal waktu sholat tidak masalah dengan menggunakan ilmu hisab. Nanti bisa lihat beberapa edisi yang lalu, atau lihat di website saya dan terangkan ini. Bagaimana apabila seorang sholat berjamaah dan tidak mendapati tahiyatul awal dari imam, sedang dia masuk pada rakaat ketiga, pada sholat rakaat keempat, apakah ada sujud tambahan untuk mengganti tahiyat awal tadi? Tidak ada. Tahiyat awalnya sudah nanti ditanggung oleh imam. Kalau misalnya gini, dia masuk di rakaat kedua, imam di rakaat kedua, kemudian saat imam rakaat kedua, dia kan tahiyat awal ikut imam. Terus dia rakaat kedua bagi dirinya, imam sudah rakaat ketiga, dia sudah sempat tahiyat awal juga, ya kan? Maka tahiyat awal ini sudah ditanggung oleh imam. Kamu kerjakan rakaat seperti biasa gitu. Nanti bisa jadi kamu dapat tahiyat awal tadi yang sebenarnya punya imam, kamu sudah ikuti. Tahiyat awal untuk enggak. Karena rakaat kedua kita harus ikuti imam ketika itu. Berarti nanti dapati dengan rakaat terakhir, ya cukup rakaat terakhir saja, atau imam rakaat terakhir, atau ikut situ juga rakaat untuk tahiyat akhirnya, kemudian nanti tahiyat akhir juga antum sendiri selesai. Apakah hukum sujud tilawah ketika membaca Al-Quran dan menemukan ayat sajadah wajib ataukah sunnah? Sujud tilawah hukumnya sunnah. Sujud tilawah hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Karena pernah kasus Umar bin Khattab itu dapati ayat sajadah dia sujud tilawah, kemudian suatu waktu dia sengaja tidak sujud tilawah ketika dapati ayat sajadah juga. Berarti dia meyakini bahwasanya hukumnya tidak wajib. Ketika saya mendapati rukunya imam pada rakaat pertama, namun saya tidak sempat membaca Al-Fatihah. Rakaat pertama tidak sempat baca Al-Fatihah. Apakah surat Al-Fatihah yang tidak saya baca sudah masuk bacanya imam jadi tanggungan imam?
Bolehkah tahiyatul masjid setelah sholat wajib? Tahiyatul masjid setelah sholat wajib. Tahiyatul masjid ketika masuk masjid, Nabi SAW berkatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjidah, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, berarti langsung. Maka janganlah dia duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat. Berarti kalau ini tidak sempat karena misalnya langsung sholat wajib, berarti jadi gugur sholat tahiyatul masjid. Nggak ada sholat wajib, pokok sholat tahiyatul masjid nggak ada. Bagaimana hukum membantu orang bayar pajak? Contoh, ngasih tahu arah kantor pajak, atau nganterin orang yang mau bayar pajak, atau kasih info samsat keliling dan lain-lain, masih boleh. Masalahnya bukan pada hukum ini. Masalah pajak itu bukan masalah kita bayarnya. Bayarnya malah kalau ditetapkan wajib, kita bayar wajib bayar pajak. Nah, masalahnya itu pekerjanya. Nabi SAW itu katakan, la yadkhulul jannah sahibul maksi. Tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Sedangkan yang bayar itu bayar dengan keterpaksaan, hartanya itu diambil. Tetap bayar enggak? Iya. Pemerintah paksa, penguasa paksa, tetap dibayar. Kita dukung maksiat enggak? Itu namanya mentaati walaupun dalam keadaan dizolimi. Kita dapat pahala. Yang zolimi yang berdosa. Karena pajak itu sistemnya zolim. Zolimnya bagaimana? Di sini tidak seperti zakat mal kita loh. Zakat mal itu berapa persen coba? 2,5%. Apakah setiap orang yang belum mencapai nisab ditarik juga zakatnya? Tidak. Kalau pajak gimana coba? Ada pakai standar nisab kayak gitu? Enggak. Nah, sudah waktunya kamu bayar pajak, bayar pajak kamu. Enggak pandang hartamu sampai sekian persen itu enggak ada. Sekian jumlahnya enggak diperhatikan. Sorry berarti. Namun dengan keterpaksaan kita bayar pajak. Saya beli motor tua atau bekas tapi pajaknya sudah mati. Ketika saya mau perpanjang STNK, butuh KTP pemilik lama. Saya sudah nyari KTP pemilik lama tapi tidak ketemu. Kemudian pakai calo STNK. Coba cari tanya Pak Polisi, solusinya kayak bagaimana? Calo STNK bukan solusi. Calo STNK bukan solusi. Saya ingin bertanya mengenai barang imitasi atau KW. Yang saya tanyakan adalah hukum menjual dan membeli barang KW. Menjualnya nggak boleh, membelinya nggak boleh. Apabila sudah terlanjur membeli barang KW, lalu bagaimana? Kalau sudah tahu, ya, terus beli, dosa berarti. Namun itu jadi barang milikmu. Namun kalau belum tahu, ternyata sudah terlanjur beli, baru tahu, oh ini KW, sudah berarti kamu pakai. Halkah keuntungan dari menjual barang KW tadi? Bagi penjualnya saya sarankan bertakwa kepada Allah, lantas tidak menjual barang ini lagi. Coba baca nanti tulisan saya tentang barang KW nanti di rumah saya. Saya ingin usaha sepatu dan juga aksesoris secara online. Namun saya belum punya barangnya, sehingga saya menjadi dropshipper. Saya sudah izin kepada pemilik toko untuk menjadi reseller dan juga izin mengambil gambar produk atau deskripsinya. Halal kan? Halal. Statusnya jenengan bukan jadi penjual, namun ini jadi calo atau wakil. Maka tidak diklaim itu kamu punya barang ini, bukan. Dia tetap yang punya barangnya, yang pemiliknya yang pertama. Namun ingat, satu kunci dari pembolehan ini, ketika ada komplain, jenengan harus siap tanggung jawab. Jangan lepas tangan. Alasannya apa? Alasannya itu karena siapa saja yang siap ngambil untung maka siap nanggung rugi. Kalau dropshippernya ini ketika ada rugi, oh enggak Pak, saya kan ambil dari orang lain, Bapak langsung ke produsennya saja, langsung ke pihak pertama saya langsung, berarti lepas tangan. Nabi SAW itu katakan dalam hadis Aisyah, al-khurraj bitumman. Kalimatnya sebenarnya tadi saya terjemahkan, yaitu siapa yang narik untung maka siap untuk nanggung rugi. Berarti kalau dia lepas tangan masalah berarti.
Dan sistem riba itu adalah sistem yang mengajarkan antum tidak mau rugi, maunya untung saja. Sedangkan kalau dalam syariat kita, dia berani ngambil untung, maka dia harus siap untuk nanggung rugi. Kalau lepas tangan, berarti prinsip riba yang dia pegang. Maka nggak boleh. Jadi satu kunci itu saja yang mesti dipegang. Jika kami selaku panitia kegiatan Ramadan di kampus ingin membuka donasi atau infak untuk kegiatan tersebut, dilihat dari tujuan infak, bolehkah penarikan infak tersebut dilakukan, dan jika dilakukan secara umum orang muslim juga terlibat, apakah uang atau infak tersebut diperbolehkan atau haram? Asalnya ini kan kegiatan yang bagus di bulan Ramadan. Ini kan ada juga kegiatan buka puasa. Tolonglah dispesialkan untuk muslim saja, biar muslim nanti dapat berkah, ini jadi amal jariah gitu. Karena kalau dari harta non muslim nanti ada harta syubhat antum nerima. Ya, dari sisi nggak berkahnya itu di situ. Maka timbang ini baik-baik, karena ini kegiatan yang penuh berkah, ada buka puasa, mungkin ada bantuan untuk yang miskin, bantuan untuk yang yatim gitu. Maka seleksi dalam masalah ini lebih baik. Allah alam bisawab, demikian yang kami bahas. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan 2 pekan berikutnya nanti di awal Januari. Mudah-mudahan istiqomah, Allah beri tambah ilmu, tambah amal, dan Allah berikan kita terus kebaikan demi kebaikan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.